kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup kembali, masih bisa menghirup udara yang segar, dan sebentar lagi nanti sarapan. Dan ini harus kita syukuri. Dengan syukur itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Rekan-rekan peserta Arema Squad Camp yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tadi malam kita itu merasakan sesuatu suasana yang berbeda. Tidur di tenda, kemudian beralaskan tanah, kemudian beratapkan parasut, dan ini menjadi renungan buat kita bagaimana saudara-saudara kita itu di Palestina, saudara-saudara kita di pengungsian itu bukan sehari dua hari, bukan sehari dua hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Jadi apa yang kita rasakan semalam itu ya belum ada apa-apanya. Kalau kita itu semalam masih bisa ngopi, masih bisa bakar jagung, kemudian masih bisa ngeteh. Tapi kalau saudara-saudara kita yang di Palestina dan di pengungsian, jangankan tidur nyenyak itu, untuk makan dan minum saja, sekedar menghilangkan lapar dan haus, itu saja susah didapatkan. Maka poinnya adalah kita syukuri apa yang ada sekarang. Insya Allah apa yang belum ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan buat kita. Jadi kalau kita mensyukuri, alhamdulillah saya masih bisa makan enak, alhamdulillah saya masih bisa tidur nyenyak, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan teman-teman. Kalau kita syukuri, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat kepada kita semuanya. Karena saudara-saudara kita itu yang di Palestina itu, jangankan kumpul demikian, saling berkunjung saja itu susah. Kenapa? Karena diawasi oleh drone Israel. Jadi ini nikmat sekali, artinya kita itu bisa lebih baik keadaannya dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dalam hati kita, doa kita untuk mereka, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta Arema Squad Camp yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hanya sekedar renungan buat kita semuanya, dan ini merupakan prinsip di dalam kehidupan seorang muslim, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Nah, ini Nabi mengatakan, dan ini prinsip, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun itu lebih baik, wa habbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Makna mukmin yang kuat itu kuat imannya. Jadi keimanannya itu kuat.
keimanannya itu kokoh, keimanannya itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan ini dimiliki generasi awal, generasi sahabat. Bagaimana ujian mereka itu adalah ujian keimanan. Contoh, sahabat Bilal bin Rabah. Disiksa oleh tuannya, diterlentangkan di atas padang pasir dalam cuaca yang panas, kemudian tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian di dadanya ditaruh batu yang besar. Tetapi tidak memalingkan beliau dari keimanan. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, mereka itu kokoh di dalam keimanan. Dan inilah yang kita harapkan, kokoh dalam keimanan. Nah, imannya kuat, imannya tidak digoyahkan dengan apapun. Dan ujian akhir zaman, ini yang harus kita renungkan. Ujian akhir zaman ini adalah ujian keimanan. Ujiannya keimanan. Kalau ujian keimanan itu berarti bisa jatuhnya kepada kafir atau munafik atau mukmin. Jadi pilihannya 3. Kita itu mau jadi apa nih? Mukmin yang sejati, kemudian munafik ataupun kafir. Nah, jadi ini yang harus kita renungkan. Kita harus menjadi tetap mukmin karena iman itu harga apa? Harga mati. Ini yang harus dicamkan oleh saudara-saudara, rekan-rekan semuanya. Dimanapun, kapanpun, kita itu harus tetap jaga keimanan sampai meninggal, sampai kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita itu bukan hanya menjaga keimanan, tetapi kita itu harus mengevaluasi, memperbaiki keimanan kita. Nah, jadi bukan hanya sekedar iman saja, tapi harus ada progres. Iman kita itu harus kita perbaiki, harus kita naikkan, harus kita kokohkan, jangan lemahkan. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan iman yang biasa-biasa saja, ya, tapi iman yang luar biasa. Kokoh keimanannya. Meskipun kata Nabi, setiap mukmin itu punya kebaikan. Yang lemah iman punya kebaikan. Kemudian yang kuat iman juga punya kebaikan. Tetapi kebaikan dari dua mukmin ini, yang lebih baik adalah mukmin yang kuat. Ini yang pertama, kuat di dalam iman. Ada yang menafsirkan kuat dalam segala aspek kehidupan. Kuat badannya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya. Nah, makanya pagi hari ini nanti insya Allah sama Pak Bejo nanti biar kuat badan kita, akan senam pagi insya Allah nanti. Nah, jadi kuat segala-galanya, bukan imannya saja. Nah, para sahabat itu terkumpul kekuatan semuanya. Badan mereka kuat. Ya bagaimana tidak kuat? Mereka itu dididik oleh Nabi untuk qiyamul lail. Bangun malam, sholat malam. Nah, kira-kira ada enggak di antara kita yang bisa sholat malam seperti sholatnya malamnya Nabi? Kayaknya luar biasa, belum bisa menyamai. Bagaimana kita itu kuatnya seperti kuatnya para sahabat. Belum kita bisa menyamai mereka. Meskipun belum bisa menyamai, kita usaha. Nah, artinya apa? Badan kita itu supaya sehat. Nah, makanya ini para pemuda ini nyuwun sewu. Ya, jangan suka bergadang ini. Ya, soalnya apa? Kalau bergadang itu ya melemahkan badan. Minimalnya tidur 2 jam
atau 3 jam. Jadi supaya kesehatannya itu bisa terjaga. Orang kalau badannya sehat bermanfaat apa enggak? Bermanfaat. Badannya kuat bermanfaat apa enggak? Ya bermanfaat. Nah, maka inilah kata Nabi, mukmin yang kuat. Kuat itu dalam keimanan, dalam segala aspek kehidupan. Kuat badannya, kuat akalnya, kuat ekonominya, kuat pendidikannya. Karena apa? Semua itu akan memberikan manfaat kepada umat. Nah, ini prinsip kehidupan yang pertama. Kemudian lanjutan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ihris ala ma yanfauka. Kata Nabi, bersemangatlah di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Nah, kira-kira nih, yang di sini semuanya punya tujuan hidup di dunia apa enggak? Punya enggak? Oh, kalau enggak punya itu berarti perlu dipertanyakan nih, hidup untuk apa? Kadang-kadang saya nanya itu anak-anak muda, kamu tujuan hidup untuk apa? Nggak tahu ya, yang penting saya itu happy gitu. Anda seorang muslim, seorang mukmin harus punya prinsip kehidupan. Apa prinsip kehidupannya? Ihris ala ma yanfauka. Semangatlah, berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Manfaat dunia atau manfaat akhirat. Artinya apa? Ketika kita punya tujuan, maka kita itu punya apa? Punya rencana. Kemudian ketika punya rencana, kita punya aksi. Loh, jangan sampai menjadi seorang yang nggak punya tujuan, nggak punya rencana, nggak punya aksi. Ada orang punya tujuan, tapi nggak punya rencana. Ada orang punya tujuan, punya rencana, tapi nggak punya aksi. Ini sama saja bohong. Ya, jadi ini pemuda-pemuda semuanya rencanakan. Yang pertama tentuan tujuan, kemudian rencana, kemudian aksi. Nah, misalnya Diki itu di dalam kehidupan dunia ini ingin menjadi orang yang sukses. Amin. Ya. Nah, sekarang kira-kira Diki untuk meraih ke sana itu punya rencana apa enggak? Kalau enggak punya rencana itu hanya mimpi. Diki apa topik sih? Topik. Nah. Jadi kalau orang punya apa namanya ya keinginan tanpa adanya rencana, tanpa adanya aksi, itu hanya apa? Mimpi. Nah, maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka Allah itu sudah apa? Sudah menjelaskan. Tujuan hidup kita di dunia itu adalah apa? Ibadah. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dicamkan. Semua aktivitas kehidupan kita, larinya kemana? Tujuannya ibadah. Silahkan kalian punya cita-cita. Ya, silahkan kalian merencanakan. Silahkan kalian beraksi. Tapi semuanya itu muaranya satu, ibadah. Ya, yang nanti kalian apa namanya ditakdirkan oleh Allah menjadi pengusaha. Ingat, pengusaha itu adalah tujuan dunia. Kalian rencanakan, kalian harus punya aksi. Nanti kita
tujuan utamanya lebihnya adalah apa? Ibadah. Pengusaha yang nanti kalau besar apa namanya ada yang jadi pengajar, ada yang jadi wali kota, nanti mudah-mudahan di sana ada jadi wali kota. Nah, wali kota tujuan dunia. Kalian punya rencana, aksikan. Tapi muaranya nanti apa? Akhirat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, semangat. Ya, kalian punya tujuan yang bermanfaat di dunia, kalian punya tujuan manfaat di akhirat. Sudah punya tujuan, direncanakan, kemudian aksi. Nah, itu baru yang namanya orang sudah semangat di dalam apa yang direncanakan dan yang ditujukan. Kalau hanya punya keinginan saja, tujuan saja tanpa rencana, itu hanya mimpi. No pengen sukses tapi turunnya ya tangine awan. Ya bengi bergadang. Wis kaya kangenan no. Ya, ingat ini prinsip ihris ala ma yanfauka. Tetapi ingat, kita sudah punya tujuan. Kita sudah merencanakan. Kita sudah beraksi. Ingat, jangan mengandalkan diri kita. Karena diri kita itu tidak punya apa-apa. Maka Nabi sampaikan, wasta'in billah wala ta'jiz. Kalau Anda punya rencana, kalau Anda punya tujuan, rencanakan, aksikan. Sebelum aksi, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Jangan lemah semangat. Artinya jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Ya, kalau memang ada seseorang itu ingin menjadi orang yang sukses dunia, ya, orang yang menjadi pengusaha, menjadi pengajar, atau menjadi wali kota, tanamkan dalam diri, saya bisa. Tetapi harus ada wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya apa? Kenapa kita itu dalam mulai rencana, mulai aksi itu minta pertolongan kepada Allah. Yang pertama itu, kalau kita itu sudah mencapai tujuan kita itu tidak sombong. Kan itu. Kita itu tidak sombong. Soalnya sekarang saya sudah sukses. Ini adalah hasil kerja keras saya. Oh, tidak bisa. Itu adalah atas pertolongan Allah. Kalau cita-cita kalian nanti berhasil, maka ketika kalian dari awal menuju cita-cita itu sudah mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Saya punya rencana nih ya Allah. Tolong mudahkan ya Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Makanya kata Allah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila Anda itu sudah punya tujuan, sudah punya rencana, maka sebelum aksi ingat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kira-kira pernah tidak kalian itu sudah punya tujuan, rencana, sudah aksi tapi gagal? Pernah tidak? Pernah tidak kira-kira? Gagal. Ya? Kawin. Gagal kawin. Otat, kayaknya kurang siji tat. Apa? Walidin tidak. Wali sidik. Kakak. Kurang siji. Kita lanjutkan. Kita itu ya. Mobil gitu. Kita itu. Gugah. Mana Min mobil Min? Enggak, udah Kapi. Gimana sih? Sudah bangun kok. Ya. Bukan bangun itu. Di itu. Itu di itu.
Enggak, tadi itu kayaknya ke musola tadi. Iya, Di musola. Tadi malah nggak tidur dia itu. Nah, kita lanjutkan. Kita itu pernah punya tujuan, sudah direncanakan, dan kita sudah aksi, tapi gagal. Pernah itu kita. Dan masing-masing sudah pernah merasakannya. Nah, makanya di dalam menghadapi kegagalan yang demikian, tujuan sudah ada, rencana sudah ada, aksi juga sudah ada, sudah minta tolong juga kepada Allah, tapi tetap gagal. Nah, maka dalam kondisi yang demikian, ingat jangan bersuudzon kepada Allah. Kadang-kadang kita suudzon kepada Allah. Ayang Gusti Allah ora melas ya, kaya iki be kaya ora wis-wisan itu. Ya enggak? Ingat, dalam kondisi demikian jangan bersuudzon kepada Allah. Jangan marah kepada Allah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau sekiranya menimpa suatu kepada engkau, wa in asaubaka syai'un, fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Tuh, sekiranya menimpa kegagalan pada diri kamu, tujuan sudah ditentukan, rencana sudah ditentukan, aksi sudah ditentukan, tapi hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan, maka fakul, ya, maka janganlah engkau mengatakan sekiranya saya seperti ini, seperti ini. Nah, itu aduh dong kita jaga rokah ya. Ini rokah akhirnya gagal ya kan itu. Jadi ini jangan mengatakan demikian. Jangan mengatakan seandainya saya tidak seperti ini, seandainya saya seperti ini, seandainya saya seperti ini. Ini malah justru akan membuat apa? Kita semakin tidak yakin terhadap apa ketentuan Allah. Maka ketika kegagalan menimpa kita, apa yang kita katakan? Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini sudah ketentuan dari Allah. Dan apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Tapi ketika Allah menghendaki tidak terjadi, tidak terjadi. Terus lantas bukan apa kita itu semakin marah kepada Allah, enggak. Kita bagaimana sikapnya? Yang pertama ucapkan ini sudah ketentuan Allah, ini kegagalan sudah kehendak Allah, ini kegagalan sudah keputusan Allah, maka saya harus terima. Ya, ingin gagal kawin, ya luru maning. Ya, gagal masuk kuliah, coba lagi. Kan demikian. Ya, kegagalan itu bukan berarti akhir dari segala sesuatu, tapi kegagalan itu adalah kesuksesan yang ditunda karena Allah itu tahu waktu yang terbaik buat kamu untuk sukses. Jodoh yang terbaik. Ya, jodoh yang terbaik. Nah, jadi yang pertama, ya, katakan apa? Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Kalian punya rencana tetapi gagal. Udah, ini qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ucapan kayak gitu. Kalau rencana kalian gagal, apapun gagal, ingat jangan mengucapkan apa-apa. Cukup ucapkan apa? Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Artinya apa? Ini sudah Allah takdirkan untuk saya. Dan apa yang Allah kehendaki untuk saya, maka akan terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua,
kalau kita itu sudah merencanakan, sudah punya aksi, kemudian gagal juga, di samping kita mengucapkan qadarullah wa masya fa'ala, kita mencoba lagi. Ya, ya Bang Hasim, mencoba lagi ya Pak Hasim ya. Terus ya, ini lagunya Mansur. Ropa. Farel, Harus coba lagi. bangun. Nabil, Barangkali bangun, Phil. kita itu apa namanya? Aduh, yang gawat. Barangkali kita tidak sukses sekarang, tapi Allah tentukan sukses di lain hari. Terus mencoba. Nah, kenapa hikmahnya? Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena lau sekiranya itu akan membuka perbuatan setan. Apa perbuatan setan? Menyalahkan takdir Allah. Ya, jangan menyalahkan takdir Allah. Nah, jadi ini apa namanya prinsip kehidupan. Yang pertama, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Yang kedua, dalam kehidupan kita itu harus semangat di dalam meraih apa yang bermanfaat untuk kita, baik dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, kita punya tujuan dunia, tujuan akhirat, maka rencanakan dengan baik, kemudian aksikan dengan baik, tapi sebelum itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kalau kita sudah punya tujuan, sudah punya rencana, sudah kita aksikan, hasilnya itu tidak seperti apa yang kita harapkan, maka cukup kita itu mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Nah, ini prinsip kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya prinsip kehidupan juga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ibnu Abbas. Kalimatnya sederhana. Apa kalimatnya sederhana? Ihfadillah yahfadka. Simpel enggak kalimatnya? Simpel enggak? Simpel. Apa? Ihfadillah. Jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ini harus tanamkan dalam hati ini. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pertanyaannya adalah, Allah perlu nggak dijaga oleh kita? Enggak perlu. Allah enggak butuh penjagaan kita. Allah itu serba maha. Tapi yang dimaksud di sini adalah ihfad hududahu. Jaga batasan-batasan Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga syiar-syiar agama Allah. Ini maksudnya. Artinya apa? Artinya kita sebagai seorang muslim, kalau ingin dijaga oleh Allah, jaga syariat Allah. Maksudnya apa? Perintah Allah laksanakan. Larangan Allah tinggalkan. Kita berusaha menjaga syiar-syiar Islam. Makanya salah satunya menjaga masjid. Yang menjaga masjid itu menjaga syiar Islam enggak? Menjaga syiar Islam. Ya, menjaga syiar Islam itu bagian daripada menjaga agama Allah. Apa balasannya? Yahfadka, Allah akan menjagamu. Menjaga badan kita dijaga, rezeki kita dijaga. Sampai para ulama menyampaikan anak keturunan kita pun akan dijaga. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kita itu di dalam menjaga agama Allah.
niscaya Allah akan menjaga kita. Nah, ini prinsip yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka hadirnya kita di sini ya dalam rangka menjaga agama Allah, menjaga syiar agama Allah, yang menjaga rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kita saja nyuwun sewu, kalau menjaga rumah orang, kita itu dapat upah apa enggak? Dapat. Wis tolong dijagakan rumah, aku pan mudik ya. Itu kalau menjaga rumah manusia saja itu dapat ajrun, dapat upah. Loh sekarang kita jaga rumahnya Allah. Masya Allah enggak ngasih sesuatu. Allah akan kasih apa yang kita minta. Ya, tapi ini dengan keyakinan yang penuh. Kira-kira yakin enggak nih sini? Yakin enggak kalau kita jaga rumah Allah kita itu akan diberi apa yang kita minta? Harus yakin. Ya, harus yakin. Dimanapun kita berada. Kalau kita jaga agama Allah, apalagi rumahnya Allah, Allah akan menjaga kita. Bukan kita saja, anak keturunan kita itu juga Allah akan jaga. Nah, itu saja yang bisa menjadi renungan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan di dalam meraih tujuan dunia dan meraih tujuan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada tambahan dari Abi Ahmad. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ustaz Lukman. Semoga renungan yang tadi telah diberikan dapat mengena di hati kita semua. Selanjutnya silakan untuk Abi, barangkali ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di pagi yang cerah ini kita bisa menghirup udara yang sangat segar sekali, yang tidak terlalu dingin lah ya. Kalau yang kedinginan berarti ada sesuatu lah. Diki, ada sesuatu ya Ki? Ya sesuatunya dingin itu. Saya kira tadi apa yang disampaikan Ustadz Lukman itu ya begitulah adanya ya. Memang kita sebagai seorang muslim itu harus punya, kalau bisa punya cita-cita yang tinggi ya, boleh itu. Tapi dalam hal ini kita kan tadi malam sudah disampaikan ya beberapa hal berkaitan dengan masjid ya. Kita punya pedoman, punya apa istilah peribahasa, jamaah itu lebih bermanfaat daripada sendirian. Kita tahu sapu lidi ya. Sapu lidi itu kalau hanya satu giting, kira-kira gunanya untuk apa Ki? Untuk sate. Tapi kalau banyak itu bisa untuk nyapu, bisa untuk ngebuk kasur maksudnya ya, ngebuk kasur, manfaatnya banyak. Dan apabila sesuatu dikerjakan dengan bersama-sama, itu akan lebih enteng, lebih gampang. Kita kadang-kadang kalau flashback ya ke depan, ke belakang bukan ke depan, kalau mendengar cerita mereka pahlawan mereka ya untuk meraih kemerdekaan itu Masya Allah ya, orangnya baik-baik ya, tetapi ada juga yang pengen mungkin istilahnya negara ini jangan merdeka, negara ini jangan makmur lah kayak gitu.
kan pasti ada ya. Mungkin Pak Bejo mendapatkan pelajaran semacam di sini di masa pendidikan ya. Ya, yang jelas bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilillah soffan ka'anahum bunyanun marsus. Bahwa Allah itu suka kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan teratur. Bunyanun marsus seperti bangunan yang tertata, yang bangunan yang bagus lah gitu. Nah, kita dalam hal ini berkaitan dengan masalah masjid itu memang tidak bisa tidak. Semuanya akan bermanfaat, semuanya akan berarti. Bukan hanya ketua DKM-nya saja, ketua DKM-nya saja misalnya, saya yang ditunjuk jadi DKM, itu tidak akan bisa apa-apa kalau yang lainnya tidak mendukung gitu. Ya. Maka perlu diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan ya seperti ya katakan kalau kita melihat masjid-masjid yang sudah ramai ya, masjid-masjid yang sudah banyak pemasukan dan sebagainya itu bukan bim salabim ya, bukan ujug-ujug lah. Ih, masjidnya jadi ramai, ih masjidnya jadi ini, nggak ada ceritanya orang sukses itu ujug-ujug. Salabim ya, Pak Hasim menjadi sekarang itu istilahnya penjual bandeng, prosesnya bukan langsung seperti sekarang ini ya. Abi juga orang-orang kadang-kadang melihat, kadang-kadang orang pada minta, Bi aku melu ini yo, melu ikut nanam saham, ikut apa namanya, memberikan modal. Masalahnya apa? Melihatnya sekarang belum. Tapi prosesnya itu masya Allah ya. Ada dikejar-kejar sama orang yang mengutangi ya. Terus harus bagaimana ya. Ya pokoknya gitulah. Kalau kita mau sukses seperti yang tadi sebelum Mas sampaikan, ya kita jangan bermalas-malasan, jangan berpangku tangan ya. Kesuksesan nanti kalian pokoknya sekarang tuh nggak bisa, oh ini kamu akan jadi orang sukses, oh kamu, cuma kadang-kadang orang tua ya, kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang diterima oleh anak muda itu kayaknya kurang pas, disangkanya atau dikiranya orang tua itu kayak seperti kayong galak temen sih, kayong angel temen sih gitu ya, misalnya membantu orang tua, padahal tidak ada kayaknya di dunia ya seorang pencuri pengen anaknya jadi pencuri, itu nggak ada. Kalau mungkin ustadz anaknya pengen jadi ustadz ya mungkin iyalah ya. Tapi dalam hal ini misalnya dia seorang yang tidak baik, pasti pengen anak-anaknya itu jadi orang yang baik. Maka dari itu dalam kesempatan ini Nabi mengajak kepada kalian, ayo bersama-sama untuk waktu yang masih ada kita, untuk silahkan kalian bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing ya. Tapi kita punya pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama, harus dilakukan tidak hanya satu orang, tapi harus dilaksanakan
banyak orang. Seperti kembali lagi kepada kemasjidan itu butuh ya, yang namanya seorang kayak katakan yang bagian tulis menulis ya, yang bagian istilahnya memperbaiki. Seki di masjid itu pengumumannya banyak, pengumumannya keren ya, pengumuman tulisan, tapi ada sesuatu yang tidak baik, kemudian katakan misalnya kursi mejanya anak-anak ngaji pada sengkleh gitu ya, tidak ada yang betulin, ya nggak bisa dikatakan baik. Oleh karena itu semuanya bikin undangan, katakan kita sering ya bikin undangan ya, ya undangan sudah ada, sudah jadi, tinggal nganter, tapi yang nganter nggak ada. Coba bisakah terjadi istilahnya rapat atau perkumpulan orang-orang yang istilahnya diharapkan? Biasanya sih ya, lakasnya pada teka apa jawabannya? Ora oleh undangan, ora oleh ulem. Nah, ya kalau orangnya udah tahu, pengurusannya sudah tahu, sudah bagus lah, takon misalnya, katakan Bang Jack, Bi, biasanya anak undangan Bi, misalnya contohnya, oh iya ada aslinya ada aslinya. Nah, Pak Bejo mungkin nanya, itu kalau sudah jadi Pak, sudah jadi istilahnya sudah menjadi ada apa ya, kalau bahasa Jawanya itu sudah mempunyai rasa sense of belonging ya. Sense of belonging apa itu? Rasa memiliki. Masjid kita ini masjid ya kita semua, bukan masjidnya seseorang ya, bukan masjidnya seseorang. Kalau kita sudah merasa memiliki, kalau katakan yuh mau di masjid ya, semuanya bareng, semuanya apa namanya ikhlas. Kalau ikhlas, kalau di bahasa masjid mana itu, Masjid Pemuda, Sejuta Pemuda, itu tidak diutamakan istilah ikhlas. Ikhlas itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas mereka anak-anak muda itu dikasih tugas ini dengan bayarannya sekian, padahal sudah bayarannya ada, tugasnya ada, bayarannya ada. Yes. Ketahuan katakan tidak baik atau mungkin katakan pacaran, itu sudah ada ketentuan langsung, sudah Mas jangan di masjid lagi. Itu ada yang model yang semacam itu. Nah, kita kalau melihat masa melihat orang udut aja langsung di masjidnya sepi ya. Amin laka diki laka ya, misalnya semacam itu ya. Yuk bareng-bareng yuk kita, kesempatan ada di sini tadi renungan ya. Mas Farel aktif di masjid, ada motornya kok, ada motornya apa? Ada ya Pak? 24 jam. Ya Allah. Anak angger jamaah sangone beli sih Pak. Durung Itu. balik menjaluk duit. Malah ora disangoni kari nyukut duitnya engko bakal ya. Rel, insyaallah ya Rel. Amin. Jamaahnya lebih oji isi dewekan, engko dang wis kawin menine sibuk ngurusi bojo. Ya. Isi dewekan nyambut gawe diki umai perek.
Ya subuh bae ngerto katon. Badak nganti badak be subuh mbuh. Ya. Biasanya kan ngarepan badak, angger badak angger anu katon ya, pan subuhan, pan salat Id. Be ora. Apa nih Babu Salam ya? Usaha menapa? Salate maksude. Olete kae dijak ngimpi bar. Ya. Dijak ngimpi salat. Nah, udahlah. Farel, Yusuf, ini Farel. Subuhnya masih muda, masih belia itu kalau orang anak-anak pelajar. Saya dulu pernah mendengar Pak Dokter Asipin, tahu ya? Siapa yang tahu Dokter Asipin? Dokter yang sekarang jadi kepala rumah sakit. Itu pernah cerita itu kalau waktu SMA, waktu dia sekolah pengen masuk ke kedokteran itu, katanya pokoknya bangun malam hari sholat, pokoknya belajar sebelum kepalanya terasa panas itu belum berhenti, ya belum berhenti. Sekarang ada anak sekolah belajar, Enggak ada, mana HP terus. Mas jawab, tolong Mas jawab Mas yang SMA ini. Masih ada anak sekolah yang belajar? Masih? Masya Allah. Saya waktu jadi guru itu kalau anak-anak asdikir ya Mas? Ada topiknya Mas? Ya. Jadi kalau masih muda, masih gampang kita untuk melangkah kakinya itu. Ingat tadi surat As-Saff ayat berapa ya? Nah, Ka'anahum bunyanul marsus, seperti bangunan yang kokoh. Nah, kalau nanti demi sedikit ya saya juga pelan-pelan ngajak orang, terus orang gelem ya wis enggak. Ya, diajak. Ini mungkin itu yang bisa habis sampaikan. Barangkali nanti saya tak pengennya ada yang lain, ada yang ngomong, ada yang ini, nggak apa-apa lah. Kita anu kok, bukan hanya saya sama Ustadz Lukman yang istilahnya apa, bahasa halusnya genggacor. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadaburnya kapan? Tadaburnya jam segini enak lah. Oh yo, darah segar. Kesana tadi, kesana. Nah, terima kasih dari Abi Ahmad atas yang telah disampaikan. Selanjutnya acara setelah ini persiapan untuk senam pagi yang nanti akan dipandu oleh Pak Bejo. Oke Pak. Iya. Dan muter Senam. ada beralam. Kemudian setelah senam nanti muter ada beralam. Saiki Pak. Iya. Setelah itu nanti langsung sarapan pagi. Iya, nanti Pak Butuh dia Tayo. Ya. Dulu Taufik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa senam ning panggung? Iya, Pak Bejo di panggung kok. Aku ngesot. Mas Jalan. Sarapan datang jam berapa? Sarapan datang jam